Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kembali melayani Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya beri judul Yesus satu-satunya Allah yang benar. Alkitab mengatakan kebenaran ini. Mari kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-19, 20. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bahkan salah satu terjemahan mengatakan bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar. Wow, luar biasa. Anda perlu mengerti di sini bahwa di atas kebenaran inilah seluruh karya penebusan Kristus dibangun. Dengan kata lain, di atas kebenaran inilah kekristenan dibangun. Sebab tanpa mengetahui dan menerima kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal, maka sia-sialah setiap iman percaya kita. Tidak ada yang disebut penebusan. Karena jikalau dia hanya sebagai manusia biasa, jikalau Yesus hanya sekedar guru yang agung, guru spiritual yang hebat, jikalau Yesus sekedar seorang nabi atau utusan Allah, maka tidak mungkin hidupnya itu bisa menebus seluruh manusia dari dosa. Hanya karena Yesus bukan sekedar manusia biasa, melainkan Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah dalam rupa daging, Alkitab katakan. Itu sebabnya hidupnya Yesus adalah hidup Allah dan sanggup menyelamatkan semua ciptaan. Bahkan Alkitab katakan Dia menjadikan kita orang-orang berdosa berubah, lahir baru, menjadi ciptaan yang baru atau manusia yang baru. Dia bisa menciptakan hati yang baru di dalam kita, roh yang baru di dalam kita. Bahkan Dia mengutus rohnya tinggal di dalam batin kita. Dan bukan cuma itu, karena di dalam Yesus adalah hidup Allah sendiri. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu sebabnya Yesus bukan hanya memperbaharui manusia berdosa menjadi manusia baru, tetapi Dia juga akan memperbaharui alam semesta. Alkitab menyebutnya dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Setelah kiamat nanti, Tuhan akan menciptakan segala-galanya. Aku menjadikan segala-galanya baru, termasuk langit yang baru, bumi yang baru. Dan Anda dan saya, orang-orang yang bertobat, percaya kepada ketuhanan Yesus, bahwa Dia sungguh menebus dosa Anda lewat kematiannya. Dia sungguh bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, memberikan Anda hidup yang baru itu. Maka Anda dan saya akan memerintah sebagai raja dan imam di langit dan bumi yang baru. Bahkan Yerusalem yang baru akan turun dari sorga ke atas bumi yang baru tersebut. Wow, luar biasa. Itulah yang Yesus kerjakan sebagai Allah yang menjadi manusia. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, tidak mungkin Pak Pendeta bahwa Yesus itu adalah Allah. Bagi manusia untuk menjadi Allah tentu tidak mungkin alias mustahil. Tetapi bagi Allah untuk menjadi manusia tentu saja sangat mudah. Itu sebabnya Dia bisa meninggalkan sorga dan menjelma menjadi manusia. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, Pak, kalau Allah turun ke dunia menjelma jadi manusia, di sorga kosong dong Pak. Itu kalau Anda memahami Allah sebagai satu pribadi tunggal.
Namun dalam kekristenan, kita percaya Allah itu Tritunggal. Dia bukan saja satu pribadi tunggal, tetapi Tritunggal. 3 dalam 1, 1 di dalam 3. Satu Allah dengan 3 wujud. Dialah Allah sebagai Bapa, dialah Allah sebagai Anak, dialah Allah sebagai Roh Kudus. Baik Bapa, Anak yaitu Yesus maupun Roh Kudus adalah satu, adalah Allah. Lalu Anda berkata, Pak, kalau begitu Allahnya 3. Oh bukan, Allahnya satu dalam 3 manifestasi yang berbeda. Itu sebabnya dikatakan Tritunggal. Nah, untuk memahami ini memang tidak mudah dan tidak ada satu contoh benda ciptaan yang bisa melukiskan kebenaran Tritunggal ini dengan pas atau tepat. Sebab seandainya ada, maka kita akan menurunkan derajat Allah ke dalam derajat ciptaannya. Padahal dia pencipta. Itu sebabnya dengan kita berkata Allah menjelma menjadi manusia, surga tidaklah kosong. Allah Bapa tetap bertahta. Dia mengutus Sang Anak, yaitu firman-Nya. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Bersama-sama dengan Allah, tinggal di dalam Allah. Itu sebabnya Yesus berkata, aku keluar dari Allah, diutus oleh Bapa ke dalam dunia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Nah, apakah Yesus itu ciptaan Allah kalau begitu? Bukan. Kata-kata saya itu bukan ciptaan saya. Kata-kata saya itu melekat di dalam diri saya. Firman Allah sudah melekat di dalam pribadi Allah itu sendiri. Bedanya, kata-kata saya tidak bisa keluar lalu menjelma menjadi saya lagi. Karena saya terbatas, saya manusia. Namun, firman Allah yang sudah bersama-sama dengan Allah, ada menjadi bagian dari diri Allah, itu menjelma pada satu titik menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu, namanya Yesus. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes 17, dia sudah memberitakan nama Allah, nama Bapanya kepada dunia. Nama yang mana? Nama yang diberikan kepada dia di dunia ini. Nama Yesus. Bahkan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kata aku sudah ada atau sebelum Abraham ada, aku ada, itu menunjukkan sama persis ketika Musa berjumpa dengan Allah pencipta langit bumi. Di mana dia bertanya, namamu siapa? Kalau aku ditanya, kata Musa, sama orang-orang Israel, sama tua-tua Israel, aku bingung sebut namamu siapa. Kemudian Allah menjawab, aku adalah aku, Yahweh, Yod-He, Vav-He, Yehaweh, Jehovah. Ya, kenapa? Di situ punya makna aku adalah aku atau aku sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada, aku yang awal, aku yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf awal, huruf pertama dari Yunani punya huruf. Dan Omega adalah huruf terakhir dari huruf atau alfabet dari Yunani tersebut. Dan Yesus di kitab Wahyu mengakhiri pernyataan keilahiannya dan berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Coba renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada nabi yang berani berkata, aku yang awal dan yang akhir. Hanya pribadi Allah. Sebelum segala sesuatu ada Allah awalnya. Dan segala sesuatu akan berakhir, Allah ada di penghujungnya. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Itu sebabnya dialah yang awal, dialah yang akhir. Dan cuma Yesus yang berani mengaku, aku pernah mati dan aku sudah bangkit hidup kembali. Aku yang awal, aku yang akhir. Aku yang awal, aku yang terkemudian. Akulah Alfa, akulah Omega. Wow, bayangkan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ditipu oleh tipu daya dunia ini. Paulus berkata, kalau orang sampai tetap menolak Injil bahwa Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, Dia Allah yang mengambil rupa manusia, menjelma dalam rupa seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba, meninggalkan kealahannya.
Alkitab katakan, demi mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib menebus dosa Anda dan saya. Bangkit dari antara orang mati, kemudian kembali duduk di tahta Bapaknya itu, di sebelah kanan Bapa. Kanan bicara soal tempat otoritas, karena Allah menciptakan segala sesuatu dari firman-Nya. Dengan berfirman, segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan firman itulah yang diutus menjelma menjadi manusia. Wow, kalau Anda tidak percaya akan kebenaran-kebenaran ini, Paulus katakan berarti Anda dibutakan oleh ilah zaman ini, the God of this world. Karena penguasa dunia ini adalah setan. Iblis membutakan mata rohani banyak orang supaya mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan Allah, menjelma jadi manusia, menebus dosa kita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan menciptakan Anda menjadi manusia-manusia baru yang akan menikmati Yerusalem baru yang turun dari surga dan menikmati langit dan bumi yang baru setelah kiamat nanti. Wow, jangan sampai mata kita dibutakan oleh ilah zaman, iblis, the God of this world. Kiranya mata kita terus dicelikkan bahwa Yesus sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kalau Anda memahami keilahian Yesus bukan sekedar kemanusiaannya, Anda juga bisa mengerti bahwa ketika Allah menjelma menjadi Yesus Kristus, Dia bisa mengalami penderitaan Anda. Dia bisa memahami penderitaan Anda karena Dia mengalami tubuh manusia itu. Godaan, cobaan, tekanan, penderitaan, penganiayaan, bahkan Dia merasakan, mengalami kematian sebagai manusia. Inilah Allah yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan sekedar Allah yang jauh di sana, bertahta di langit, di sorga, ya, tapi nggak pernah turun ke dunia merasakan bagaimana menjadi manusia. Tidak, Allah yang kita sembah. Itu sebabnya di dalam Kristus Yesus, Allah yang kita sembah dicobai dalam segala hal, namun Dia tidak berbuat dosa, supaya Dia bisa menyelamatkan semua orang berdosa. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan semua orang dengan sempurna. Sangat mengasihi Anda. Dia sangat peduli. Dia mengalami penderitaan sebagai manusia. Dia tahu godaan dan cobaan Anda. Dia betul-betul peduli dengan setiap keperluan, kebutuhan Anda sebagai manusia yang memakai tubuh jasmani. Karena Dia pernah memakai tubuh jasmani itu 2000 tahun yang lalu. Ya, nah, saya berdoa Allah Roh Kudus akan terus mewahyukan dan menyingkapkan kepada Anda siapa Yesus Kristus. Karena Yohanes berkata, mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang Bapa utus adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu pengenalan akan Allah Bapa dan Allah yang menjelma jadi Yesus Kristus. Jangan takut lagi dengan persoalan apapun yang Anda sedang hadapi. Sang Bapa, Sang Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Roh Yesus diutus ke dalam Anda untuk membuat Anda mengalami Allah di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan fana dan sementara ini, supaya Anda boleh mempermuliakan namanya di dunia ini. Anda bisa mendisplay the glory of God, menyatakan kemuliaan Allah, terang Allah di tengah kegelapan dunia ini. Anda menjadi saksi Yesus Kristus. Banyak orang akan mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus. Hidup yang kekal itu melalui hidup Anda dan saya. Jadikan ini satu tulang punggung, satu fondasi yang jelas. Apapun yang mengkompromikan kebenaran ini, bahwa Yesus itu adalah Allah, satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal, Anda harus menolaknya, karena itu sama dengan membuat semua karya penebusan sia-sia dan tidak ada artinya. Sama dengan bukan lagi iman Kristiani. Iman Kristiani diletakkan di atas dasar kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal. Karya penebusannya yang sudah selesai, itulah sumber keselamatan Anda dan saya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami mengawali dengan satu kebenaran yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Dialah hidup yang kekal itu. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Yesus sendiri mengaku bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri ketika didesak oleh banyak orang Israel itu berkata, tidak percayakah kamu bahwa akulah dia? Dan dia sedang berbicara soal Bapa. Artinya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Namun banyak orang yang belum percaya. Hamba berdoa, hari ini Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap orang untuk menginsafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka nggak percaya kepada Engkau. Akan kebenaran karena Engkaulah yang sudah datang dari Allah, datang dari Bapa, datang dari sorga untuk ada di dunia ini. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini, yaitu iblis, sudah dihukum, sudah dikalahkan dalam karya salib Kristus. Ketika kami menyadari bahwa kami orang berdosa, kami mau datang pada sang kebenaran, yaitu Kristus, Allah yang benar itu, dan hidup yang kekal. Kami yakin bahwa iblis sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kami mengalami hidup yang kekal. Dan tidak ada perkara apapun di dunia ini yang sanggup memisahkan kami dari kasih Allah yang begitu mengasihi dan begitu peduli dengan kami. Yaitu Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus, kami terima kebenaran ini kekal sampai selama-lamanya dan tidak akan menukarnya dengan apapun yang bukan kebenaran. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.